mungkin sama dengan Mas Ian, saya juga topiknya yang saya sampaikan di sini juga hampir mirip bagaimana 2021 menjadi tahun untuk recovery atau pemulihan ekonomi. Jadi memang benar kita harus ada view optimistik pasti, kalau enggak kita sulit untuk bisa bangkit. Tapi sebelum masuk ke outlook ekonomi 2021, mungkin saya mau kilas balik dulu secara singkat apa saja sebenarnya beban-beban ekonomi yang diwariskan, saya katakan carry out burdens-nya dari 2020 ya. Seperti banyak negara lain di dunia, Indonesia juga mengalami guncangan ekonomi yang besar sepanjang 2020. Itu kita bisa lihat memang kuartal 3 itu kita sudah masuk technical recession, dan ini resesi pertama kita dalam lebih dari 20 tahun terakhir ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang sudah di level kuartal 3 sudah ada perbaikan dari kuartal sebelumnya, dan kelihatan di kuartal 4 juga akan perbaikan lebih lanjut, dan kita harapkan nantinya di 2021 juga akan mengalami perbaikan, walaupun pada saat ini beberapa daerah juga ada diadakan pengetatan PSBB. Nah, sebagaimana ditampilkan kalau kita lihat di sini slide-nya IMF itu memproyeksikan pertumbuhan PDB di tahun 2020 itu masih di level minus 1,5%. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini mungkin yang kita masih perlu bersyukur adalah karena kita masih lebih baik nih dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya di tahun 2020 rata-rata pertumbuhan globalnya, dan nanti akan terlihat di 2021 juga. Nah, hantaman terbesar pandemik terhadap ekonomi nasional itu ada di kontraksi pendapatan dan lapangan pekerjaan, dan ini kita memang merasakan namanya demand shock ya, tiba-tiba ya, supply dan demand shock. Nah, ini sebetulnya kontraksi yang lumrah di seluruh dunia, akan tetapi bagi Indonesia ini sangat berpengaruh karena 50% daripada PDB nasional itu kan digerakkan oleh konsumsi dalam negeri ya. Jadi karena itu kedua kontraksi ini menciptakan dampak kontraksi ekonomi yang sistemik pada kinerja ekonomi nasional. Berbeda dengan krisis 1998 di mana UMKM itu justru menjadi penopang ekonomi, di tahun 2020 kemarin ini justru UMKM juga kena dampaknya. Jadi semua rata, semua kena, dan mengalami tekanan sepanjang pandemi karena masalah juga cash flow dan akses permodalan yang sangat terbatas, walaupun sudah ada insentif dana PEN untuk bisa membantu, tapi tentu saja penyerapannya tidak bisa tidak bisa maksimal ya. Jadi kalau kita lihat data BPS per Agustus 2020 itu tingkat pengangguran Indonesia juga meningkat menjadi 7,07%, dan ini pengangguran ini akan terus bertambah berdasarkan data BPS. Nah, sebenarnya Kadin sendiri sudah juga mendapatkan data dari asosiasi, dan memang angkanya yang dirumahkan terutama ya, karena PHK banyak perusahaan tidak punya dana untuk bisa mem-PHK, tapi yang dirumahkan itu lebih dari 6 juta pekerja. Itu data dari yang kami dapat dari asosiasi. Jadi ini yang mungkin momentum daripada Undang-Undang Cipta Kerja memang sangat tepat di saat COVID ini, karena kita memang sangat membutuhkan reformasi struktural yang sudah dinanti-nantikan. Nah, karena sumber masalah dalam pemulihan adalah kontraksi pendapatan dan lapangan kerja, next slide, masyarakat juga kita melihat pemulihan ini baru akan terjadi apabila pendapatan dan lapangan kerja ini bisa dipulihkan atau diciptakan kembali. Dan ini setidaknya ada 3 tantangan besar untuk menciptakan kembali lapangan kerja dan mengembalikan ke level pendapatan masyarakat. Ini pertama pandemic control-nya. Jadi tadi juga disampaikan Mas Kian, ini kunci. Tanpa pandemic control, it's very, very difficult. Ini tantangan yang utama. Jadi pandemic control juga menyampaikan uncertainty iklim usaha dan minimnya stabilitas untuk meningkatkan produktivitasnya, dan juga ada penundaan realisasi investasi dan penciptaan lapangan pekerjaannya, dan pemulihan confidence konsumsi dan ekspansi konsumsi. Jadi ini we need the pandemic control.